Wa min adabil iyadah. Nah, ini dari adab menjenguk orang yang sakit. Nah, ini buat kita nih. Ya, kalau kita menjenguk orang sakit adabnya apa? Antu khaffifal julus indal marid. Agar engkau meringankan duduk bersama orang yang sakit. Jangan lame-lame. Bentaran aja, ya. Jangan lama-lama, ringanin. Hatta layat ab, sehingga dia nggak jadi letih, nggak capek. Orang lagi sakit dijenguk lama. Ini ada perbedaan. Kalau orangnya enak nggak apa-apa, tapi kalau orangnya merasa nggak enak, ya apalagi sakitnya parah, dijenguk orang bukan enak, malah capek dia. Apalagi yang jenguk banyak ngomong lagi, ya, ngomongnya mati mulu lagi. Temen, ngapain lo? Sakit gua, sakit apa? Di dokter sih katanya ada benjolan atau apa? Dibilang, wah kanker dong. Ya kayaknya sih iya. Waduh, serem loh. Temen gue sakit panu aja mati gitu. Gimana nggak was-was? Temennya sakit panu mati, tahu gak? Ya kan apa urusannya panu doang mati? Dia nggak ceritain yang lebih lebar. Ya temennya takut. Padahal ini matinya bukan karena panu, naik pohon kelapa, gatel. Lagi pegangan lupa digatel, jatuh ke bawah. Matinya karena jatuh dari pohon kelapa, bukan karena panu. Ya, temennya akhirnya ketakutan. Ya, jangan bikin letih. Au yadhika min muqabalatik, atau dia merasa sempit, merasa gelisah dengan kehadiranmu. Adanya kita ini bukan jadi tenang. Ya. Masalahnya ini manusia beda-beda. Ada yang datang tuh kita datang kita jadi senang gitu. Ada yang dia datang kita sehat jadi sakit. Paham ya? Kita sehat, dia datang, ya sakit gitu langsung. Lagi mana lagi sakit? Ente pahamin deh. Ente sehat, datang nih seseorang yang ente lihat dia datang, ente jadi sakit mulas gitu. Gimana lagi sakit? Sekarat. Ada kita yang lagi sakit, datangnya seseorang jadi senang, bagian pacar gitu. Ya, waktu demen-demenan gitu, lagi sakit, ada dia langsung sehat aja, nyatin aja. Ya, yang begitu nggak apa-apa. Nah, ini tambah sakit. Makanya jangan sampai ya kamu menjadi orang tuh jadi bikin orang yang apa? Kita ngedatengin orang nih, orang jadi berat yang sakit atau menjadi letih dan sebagainya. Jangan. Illa tuh terkecuali idza kana ya'nas biwujudik, kecuali jika keberadaannya kamu itu menjadikan senang dia, tenang. Jadi artinya kan kita tahu, nih orang kita datengin nih, kan cerita kita nih datengin orang yang sakit. Kalau yang sakit itu merasa nggak enak, gelisah, jemu dan sebagainya, ente bisa lihat kondisinya. Udah cepet-cepet dah, sebentaran aja udah, jangan lama-lama. Tapi kalau ente datang orang ini girang, apalagi ente jangan, gue girang banget sama lu datang begini-begini, gue jadi sehatan nih. Nah nggak apa-apa deh tuh. Ya terkecuali jika dia merasa senang, tenang, nyaman keberadaanmu. Fala ba'sa bidzalik, enggak apa-apa. Tuh, persoalannya kalau beda. Wa fil hadis, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyadatul marid gadru fuwaqin naqah. Iyadatul marid, menjenguk orang sakit, gadru sekedar fuwaqin naqah. Apa tuh? Wa huwa ma bainal halbani minal wagad, yaitu sekedar dua perahan pada satu waktu. Kayak merah susu ontak tuh, ya kan sebentaran. Nah segitulah kita kalau datengin orang yang sedang sakit, ya jangan lama-lama, apalagi ngabisin segala macam makanannya. Makanya orang sakit Anda bilang dari dulu kasih duit, jangan dikasih makanan, ya bawanya duren yang dipantang, yang kenyang yang jagain. Wa qala Sari Saqati rahimallahu taala radhiyallahu an. Nih seorang ulama besar namanya Imam Sari As-Saqati. Punya guru Imam Ma'ruf Al-Qurhi atau Al-Qarhi. Wah ini ulama-ulama besar. Ya zaman-zaman di awal tahun 100 atau 200 Hijriah. Ya, nanti kita buka lagi tentang Imam Sari As-Saqati. Ya. Beliau nih gara-gara mengucap alhamdulillah istighfarnya 30 tahun. Ngucap alhamdulillah, dia merasa berdosa 30 tahun di istighfar kepada Allah Ta'ala. Ya, sebab apa? Beliau ya punya toko, punya apa sih namanya ya, toko lah, kios
di pasar, ibaratnya kayak Tanah Abang itu. Suatu hari tuh pasar itu kebakaran. Dia buru-buru bergegas ngelihat hal keadaan tokonya, kiosnya, ternyata alhamdulillah kiosnya kagak kebakar. Kira-kira ente gimana itu? Alhamdulillah. Kan begitu ya. Manusiawinya begitu. Alhamdulillah toko gua kagak kebakar. Kemudian setelah itu kalau ulama kan Masya Allah panggilan hati atau dentakan hati tuh ya, ilham atau apa namanya kalau ulama tuh ngomong sama diri sendiri, paham nggak? Kalau ente punya ilmu suka ngomong, lu kok begitu sih jadi orang? Pernah nggak? Nggak boleh kan lu tahu ilmu dan sebagainya. Nah beliau begitu tuh. Artinya kok ente mikirin diri sendiri? Itu emang yang kebakar bukan saudara-saudara ente. Ente girang yang lain kebakar ente kagak. Sampai begitu akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu hadis Nabi tuh yang namanya Islam nggak boleh mikirin diri sendiri. Tetangga kelaparan kita makan kenyang nggak dianggap umat kita. Nah, nih Imam Syari As-Saghati sampai begitu istighfar beliau 30 tahun. Astagfirullahalazim ya Allah, nggak boleh begini, masa gue mikirin warung gue. Tibang warung doang tuh di sekitar begitu, gimana secara umat yang besar. Tibang sepasar beliau kagak kebakar, yang lain kebakar, padahal nggak ada niat mencelakakan orangnya, cuma syukur barangnya kagak kebakar. Itu merasa berdosa tuh, akhirnya istighfar 30 tahun gak berhenti. Bukan hanya istighfar, amalahnya yaitu dikeluarkan hartanya, disumbangkan tuh orang-orang tersebut yang kebakaran tersebut. Tuh, jangan sampai nanti dapat apa? Dapat hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Waduh, serem ya. Makanya jadi ulama, waduh serem. Makanya nih nggak mau ngaku jadi ulama, takut. Ya mendingan jadi penuntut ilmu aja, serem. Ya. Pemimpin ummah masalahnya. Ya. Siapa nih Imam Asy'ari As-Saghati, nanti kita akan bicara lagi. Kata-katanya itu mutiara-mutiaranya banyak, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita sering sebut tuh, ya para imam-imam ini kata-kata mutiaranya. Nah, nih beliau maritu pada satu saat ya beliau mengatakan maritu, aku ini sedang sakit. Tursus. Ya, maritu Tursus, aku ini sedang sakit di satu negeri namanya Tursus. Ya, satu kota ada Tursus, ada sakit. Waja'a ila iadati jam'un minas sugola. Pada satu saat datanglah sekelompok orang minas sugola. Sugola nih yang demeni kungku-kungku aja gitu. Sagil, dari sagil kan berat. Ya, yang demennya lama-lama gitu, demen duduk, apa namanya kalau sekarang, demen majlas dah. Ya, kalau majlis tuh beda. Kalau majlis ya majlis, duduk kita masih time. Kalau majlis cuma nongkrong-nongkrong baik gitu. Nah, pada satu saat kata beliau, saya sakit, ya, datang sekelompok orang yang cuma majlis sekelompok orang ini. Fa'atalul julus, ya biasa kalau orang majlis ngelamain duduk, kagak pulang-pulang, ngopi ngobrol di situ. Gue lagi sakit. Hatta amaluni kata beliau, sehingga menjemukan aku, bikin aneh bosen. Bikin aneh jemu. Aduh. Summa tada'au minni. Beliau tahu di sekelompok orang ini kalau ini ulama. Karena lama di situ nggak tahu diri, ya bikin jemu. Akhirnya kelompok ini biasa. Udah lama-lama istada'au minni. Mereka minta doa kepada aku. Ya tahu orang ulama besar. Ya kita kan kalau tahu ulama besar mesti tahu adab. Ini agak lama. Nah udah lama begitu, sekelompok orang ini minta doa sama siapa ya? Sama si Syekh Syari As-Saghati. Doain aneh Kiai Syekh. Farofa'tu yadi. Maka ketika dia minta doa, maka aku doakan. Aku angkat tanganku, farofa'tu yadi, aku angkat tanganku, fagultu. Aku bicara. Doanya apa ya? Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, alimna, beritahu kepada kami, ajarkan kami. Ya, doanya nggak nyebutin orang. Ini namanya majlis, ini kadang-kadang kiasan. Ini ulama kadang-kadang sindirannya luar biasa. Padahal untuk menyentuh orang tapi tanpa menyinggung orang lain. Allahumma alimna, ya Allah ajarkan kami ya Allah. Kaifa na'udul marid, kaifa na'udul marid. Bagaimana tata caranya namanya ngejenguk orang sakit. Paham nggak? Paham dia. Ya Allah, kan minta doa. Jadi kan pada minta doa. Doanya kan mesti ya Allah biar pada sehat, ya Allah biar pada punya mobil yang belum kerja kan begitu. Ya, kalau inti nanti didoain orang kalau lagi sakit nih orang lama gini, ya Allah ajarkan kami ya Allah bagaimana tata cara jenguk orang yang lagi sakit. Itu doanya. Allahumma alimna kaifa na'udul
mardha. Ya Allah, ajarkan kepada kami bagaimana kami menjenguk orang sakit. Tahu diri dia pulang pada. Antas alahu an halati bi kalamil mukhtasar. Dari adabnya juga bahwasanya engkau bertanya atau yang ngomong sama dia an halahi dari bertanya dari keadaannya bi kalami mukhtasar dengan perkataan yang ringkas. Idza kana la yasuku alaihil jawab wa illa faktafi bi su'ali min man yumaridu. Jika adalah ya tidak memberatkan atas jawabannya, jawaban itu tidak memberatkan, terkecuali kalau beratin maka cukup ya pertanyaan itu kepada yang merawatnya. Nanti kita akan lanjutkan ya. Jadi ini kepada orang sakit ya, kalau inti bertanya tentang sakit ini jangan panjang-panjang perkataan inti, cukup yang ringkas inti susun dulu yang nggak memberatkan dia. Kalau kira-kira inti ngomong udah ringkas ngeberatin, paham kan? Ada orang yang sakit udah ngomong aja udah payah, masih ditanya aja ngobrol, lu ngapain? Gua nih, lu ngapain ngomong? Dia aja ngomong panjang, ini ngomongnya susah, paham nggak ya? Nah kan kita bisa lihat, kira-kira kalau dia bisa, tapi kalau kelihatan berat kan, jangan tanya kepada dia. Tanya sama mumarid. Mumarid tuh yang ngerawat orang sakit. Siapa ngerawat nih keluarganya? Kakaknya atau adeknya atau bapaknya atau anaknya. Tanya sama dia. Jangan sama yang sakit. Apalagi sakitnya udah payah, udah ngapan. Apalagi pakai nanya waris lagi. Kong. Udah catat belum, Kong? Gitu.